Kolaborasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rasi. Ketemu lagi sama Agus ya di acara Ngobrol Bareng Hari Sumpah Pemuda dengan tema refleksi peran dan aksi pemuda sebagai ujung tombak pembaruan. Dan sudah ada narasumber kita sahabat Rasi, yaitu dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Usuluddin Adab yaitu dan dakwah sahabat Rasi. Ada narasumber kita, ada 4 sahabat Rasi. Kita perkenalkan dulu, siapa nomor 1 dulu, silakan. Ya, assalamualaikum sahabat Rasi. Perkenalkan, nama saya Rian Gunawan. Saya mahasiswa IAIN Ponorogo, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Alamat saya itu Ponorogo Puncak Ujung Timur gitu ya. Yeah. Jadi alamat saya itu dari Soko, anak gunung gitu. Biasanya manggilnya kawan-kawan. Oke. Dan narasumber yang kedua yaitu dengan siapa ini, Mbak? Oke, assalamualaikum sahabat Rasi. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nur Aziza. Saya dari IAIN Ponorogo dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke. Alamat saya ada di Kota Madiun. Oke. Dan mbaknya yang ketiga ya, narasumber kita yang ketiga dengan siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi. Perkenalkan, saya Putri Pratama dari mahasiswa IAIN Ponorogo dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Untuk alamat saya Magetan bagian selatan, paling ujung gitu. Paling ujung ya. Oke. Dan yang keempat yang terakhir dengan siapa? Assalamualaikum sahabat Rasi, perkenalkan saya Afifah Parwinda yang dari mahasiswa IAIN Ponorogo juga, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam juga, dan alamat rumah saya itu Ujung Kulon Ponorogo. Wow, jauh sendiri ya. Oke, gimana rasanya untuk pagi kali ini? Semangat ya di Hari Sumpah Pemuda. Dan tentunya apa sih arti Sumpah Pemuda menurut kalian sebenarnya? Siapa dulu yang jawab ini? Saya saja. Rian. Oke, agak dekat sama mic-nya Rian. Jangan takut ya. Arti Sumpah Pemuda bagi saya sendiri ya, mungkin kalau kita mengatakan Sumpah Pemuda itu tidak melulu tentang usia ataupun tidak melulu tentang pemuda, bukan, tapi Sumpah Pemuda di sini adalah sebuah ikrar ataupun sebuah janji dan juga sebuah semangat bahwasanya menyimbolkan semua orang itu berhak mempunyai jiwa muda, dan jiwa muda ini adalah sebuah simbol semangat, simbol persatuan dan juga simbol keinginan, ambisi dan juga arogansi untuk suatu hal yang lebih baik seperti itu. Gitu ya. Dan menurut Rahma sendiri bagaimana? Oke, ketika kita mendengar kata Sumpah Pemuda, jadi yang terlintas di pikiran kita itu seperti ikrar pemuda sebagai tonggak penerus perjuangan bangsa. Jadi arti menurut saya Sumpah Pemuda itu adalah semangat juang generasi muda. Oh gitu ya. Dan semangat dalam isi Sumpah Pemuda itu sendiri dapat menjadi contoh bagi pemuda masa kini untuk mengambil langkah dan mencapai tujuannya. Oke, gitu. Dan menurut Pratama sendiri bagaimana ini untuk apa arti Sumpah Pemuda? Ya, untuk arti dari Sumpah Pemuda menurut saya itu ialah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan para pemuda maupun pemudi Indonesia dengan menyatakan sebuah janji. Gitu ya. Janji satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Oh gitu. Wah, luar biasa ya. Dan yang terakhir menurut Afifah, ini apa arti Sumpah Pemuda menurut kamu? Seperti yang dikatakan Mas dan Mbaknya tadi, Sumpah Pemuda itu merupakan suatu ikrar atau janji oleh para pemuda
yang berisi tentang rasa kebangsaan dan sebuah tekad juga semangat para pemudanya untuk terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih untuk Viva, dan tentunya ini untuk ini dari Fakultas Agama Islam Ponorogo ya. Selama untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini juga ada kegiatan nggak di kampus atau mungkin secara online gitu? Ada nggak, Rian? Ada. Kalau terkait dengan kegiatan yang ada di kampus sendiri, menyongsong Sumpah Pemuda, dari Sumpah Pemuda yang ke-93, ini ada beberapa kegiatan. Tentunya kegiatan di sini dilaksanakan oleh beberapa organisasi mahasiswa ya. Karena di IAIN Ponorogo itu juga ada Republik Mahasiswa yang di dalamnya itu ada beberapa organisasi, mulai dari BEM ataupun DEMA, dan juga HMJ ataupun Himpunan Mahasiswa Jurusan seperti itu. Nah, ketika event-event yang seperti ini, dari organisasi mahasiswa tersebut mulai aktif untuk menyelenggarakan kegiatan yang itu juga simbol bahwasanya pemuda itu juga punya aksi seperti itu. Oh gitu, ya, sangat luar biasa ya. Jadi untuk Hari Sumpah Pemuda ini memang kita harus semangat menjadikan Indonesia menjadi bersatu ya kan, tidak ada penjajahan lagi. Nah, dan pertanyaan yang kedua ya kan, hal yang perlu diteladani atau dari Sumpah Pemuda di masa lalu ini apa, Rahma? Untuk hal yang perlu kita teladani dari Hari Sumpah Pemuda ini, yang pertama adalah rasa ikhlas. Rasa ikhlas dan rela berkorban. Baik berkorban waktu, berkorban tenaga, hingga jiwa dan nyawa. Juga memberikan hal-hal yang berharga untuk kepentingan bangsa ini. Yang kedua, kita harus membela keadilan. Betul, iya. Jadi kita tahu sendiri kan, ketidakadilan itu dapat memicu suatu perpecahan. Jika tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan hilangnya hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, rasa keberanian dalam membela kebenaran. Oh gitu. Jadi dalam membela kebenaran itu memang memiliki resiko yang harus dihadapi. Nah, namun rasa takut seharusnya tidak menjadikan kita itu mundur, bahkan menyerah begitu saja gitu. Betul, ya. Dan yang terakhir menurut saya adalah rasa persatuan dalam kebinekaan. Kita tahu semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Betul. Jadi perbedaan itu seharusnya tidak menjadi hambatan bagi negara ini untuk menjadi besar dan kuat. Oke, wah luar biasa. Oke, saudara sih, tentunya juga masih banyak yang bakal kita obrolin. Jadi untuk Anda mengenai tema kita yaitu refleksi peran dan aksi pemuda sebagai ujung tombak pembaruan, Anda juga bisa berkonsultasi atau interaktif bisa melalui teleponnya di 0351896137 atau di 0811302906 ya. Anda juga bisa menonton di live-nya Facebook-nya Rasi Magetan ya. Jangan lupa untuk subscribe juga nanti YouTube-nya di Rasi Magetan. Nah, saudara sih, tentu jangan kemana-mana. Kita bakal kembali lagi untuk sama kakak-kakaknya yang manis. Juga cakepnya satu ya ini ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi tetap di acara Ngobrol Bareng di Hari Sumpah Pemuda. Pak kayak iki kok wis wayang garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo comek piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan.
Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Rasi 90,6 FM Magetan. Oke, Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Rasi kembali lagi di Ngobrol Bareng Hari Sumpah Pemuda Sahabat Rasi dengan tema kita yaitu refleksi peran dan aksi pemuda sebagai ujung tombak pembaruan. Nah, gantian nih ya, tadi kan sudah sama Rian juga sama Rahma, ya kan? Mungkin pendengar Radio Rasi FM juga mau bertanya sama Mbak Rahma atau sama Viva atau sama Rian, monggo bisa langsung telepon di 0351 896 137 atau di WhatsAppnya di 0811 30 20 906. Nah, ini buat Afifah ya. Bagaimana kondisi pemuda di era sekarang ini? Baik, monggo. Terima kasih. Saat ini itu banyak pemuda yang sudah kehilangan nilai-nilai Pancasila. Betul. Kita mengambil satu contoh dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita sebagai pemuda itu kan harus saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, namun di kondisi sekarang itu nilai-nilai tersebut itu sudah luntur di kalangan pemuda. Oh gitu. Kebanyakan mereka kan sudah tidak memiliki sopan santun dan rasa hormat kepada yang lebih tua. Tata krama ya. Tata kramanya itu. Padahal pemuda itu kan adalah objek utama yang didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur Pancasila. Agar pemuda saat ini itu tidak tergerus oleh penyimpangan ideologi begitu. Nah, oh gitu. Jadi memang zaman sekarang itu memang banyak ya dari anak muda yang mungkin tata kramanya kepada orang tua sekarang zamannya bro, ya kan? Lo gue en. Ya kan? Jadi
kita sebagai generasi penerus memang harus mengencamkan atau menerapkan itu namanya toto kromo, istilah orang Jawa, ya kan, betul nggak? Iya, betul. Nah, dan untuk Pratama ya, peran pemuda dalam mengatasi masalah di era sekarang ini seperti apa sih? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya, peran pemuda di era sekarang ya. Iya. Seperti untuk peran pemuda di era sekarang ini menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Contohnya itu seperti pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama tersebut kita dapat saling menghormati kebebasan dalam memeluk agama. Iya. Memeluk agama maupun menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, serta kepercayaan kita masing-masing. Iya. Dan untuk yang kedua, pada sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh gitu ya. Maka nilai yang harus kita tanamkan dari sila yang kedua tersebut, kita dapat saling menghormati sesama, menghormati orang yang lebih tua. Terus kita saling tolong menolong sesama jika kita mengalami kesulitan ya. Jadi kita di Hari Sumpah Pemuda ini mengingatkan kita bahwasanya kita sesama teman harus gotong royong, ya kan. Temannya susah kita harus mengingat membantunya, ya kan. Temannya bahagia juga kita juga ikut bahagia, ya kan. Pasti merasakan yang namanya teman dari dulu memang begitu, ya kan, saling melengkapi, ya. Dan tentunya saudara sih, untuk Anda juga bisa menonton live kita di Facebooknya Rahasia Magetan, dan jangan lupa untuk subscribe-nya di YouTube-nya yaitu Rahasia Magetan, ya. Dan tentunya di kesempatan siang kali ini saudara sih, karena sudah siang. Nah, saya mau bertanya sama Rian nih, ya kan. Wah, kayaknya Rian ini saya dengar dia ketua apa tadi kemarin? Wakil Presma. Oh, wakil. Oke. Amanah. Waduh, luar biasa ya. Saya lihat dari ini memang luar biasa juga kesibukan. Nah, untuk Rian nih ya, peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan, ya, seperti apa? Oke, siap. Sebelumnya mungkin saya di sini mau mengajak sahabat Rasi untuk kembali lagi ke sejarah lah, kita menilik ke belakang terkait dengan apa sih pemuda dan juga apa sih yang dilakukan oleh pemuda pada masanya. Kenapa kok pemuda itu memunculkan sebuah sumpah seperti itu? Iya, betul. Pada masanya ketika secara global, di sini saya bercerita juga secara global, pada masa Yunani itu para pemuda berkumpul menjadi satu di gunung yang namanya Gunung Kaldemos. Di situ para pemuda berbicara terkait dengan arah gerak suatu bangsa dan juga arah gerak suatu pemerintahan. Akan tapi oleh negara itu dianggap sebagai masalah ataupun dianggap sebagai ancaman untuk negara. Alhasil dari pemuda tersebut itu dipenjara dan juga dihukum seperti itu. Nah, dari situlah muncul yang namanya kata akademisi. Nah, akademisi ini juga diartikan sebagai seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini juga diartikan sebagai seorang pemuda seperti itu. Kalau berbicara terkait dengan kemerdekaan juga, bahwasanya orang-orang pada masa kita, terdahulu kita, itu juga seorang pemuda yang menginginkan sebuah kebebasan, menginginkan sebuah kemerdekaan. Bisa kita lihat dari era pergerakan nasional, itu mulai dari tahun 1908. Sebenarnya pada tahun 1905 itu sudah ada sebuah pergerakan nasional yang itu menghimpun buruh di Indonesia, yaitu yang dinamakan sebagai Serikat Islam, yang dipelopori oleh Hos Cokro Aminoto, dan itu pun memunculkan sebuah semangat baru, memunculkan sebuah kesadaran seorang pemuda pada masanya untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Mulai dilanjutkan 1912 lahir yang namanya National Industry Party, lanjut ke 1912 lahir yang namanya Ormas Muhammadiyah, lanjut ke Indische Vereniging itu 1908, lanjut ke Jong Java, terus 1922 itu lahir di tangan Ki Hajar Dewantoro, itu lahir yang namanya Taman Siswa, lanjut ke PNI, lanjut ke Nahdlatul Ulama, itu juga lahir dari tangan-tangan seorang pemuda seperti itu. Nah, itu adalah pra kemerdekaan.
Di tahun 1928 sendiri itu juga lahir yang namanya Sumpah Pemuda, di mana para pemuda-pemuda juga berkumpul menjadi satu, mendeklarasikan diri bagaimana nantinya ke depan persatuan Indonesia itu bisa terbentuk meskipun kita itu beragam seperti itu. Itu 1928. Lanjut 1945 dengan yang namanya arogansi dan juga ambisi seorang pemuda yang menyala-nyala, itu juga sempat bersih tegang dengan kaum tua. Kaum tua itu terjadi 1945. Itu dikarenakan dari tokoh pemuda Sultan Syahrir itu mendengar bahwasanya Jepang telah kalah telak di Pearl Harbor oleh sekutu. Dari situ dia memunculkan untuk menyegerakan kemerdekaan. Alhasil Soekarno dan Hatta itu diculik, itu dibawa ke Rengas Dengklok. Itu adalah pergerakan dari pemuda pra kemerdekaan. Pasca kemerdekaan itu kita juga tahu yang namanya era 1998. Di situ adalah bagaimana juga seorang pemuda menjadi satu atas nama mahasiswa, atas nama aliansi mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Itu juga berkumpul menjadi satu, menduduki DPR, menjatuhkan rezim yang dianggap otoriter seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk kita sekarang kan sudah eranya ya seperti yang dikatakan tadi, lo gue emang gue pikirin kan seperti itu ya. Mungkin kalau untuk saat ini kita tidak lagi menenteng senjata, kita tidak lagi menenteng senjata, kita tidak lagi berperang seperti masa-masa yang saya jelaskan tadi. Akan tetapi kita di sini mengisi kemerdekaan sesuai dengan profesi kita. Semisal kita adalah seorang mahasiswa, maka yang kita lakukan adalah yang pertama belajar. Kita tahu sendiri mahasiswa itu mempunyai tuntutan yaitu agent of change, agent of control dan juga iron stock. Nah, disitulah yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya selesai pembelajaran di kuliah saja, tidak, karena kita juga mempunyai tanggung jawab di masyarakat. Misalnya nantinya kita membuat kegiatan, kita kuliah di kelas, itu tidak selesai karena kita juga mempunyai tanggung jawab untuk apa yang kita dapatkan di kelas, apa yang kita dapatkan di materi kuliah itu bisa kita implementasikan ke masyarakat. Jadi kita tidak hanya kuliah pulang mendapatkan ilmu dan itu tidak diimplementasikan, bukan, tapi apa yang kita dapatkan itu juga bisa sampai ke masyarakat. Kalau yang saya biasanya gaungkan ya, bahwasanya mahasiswa itu punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama itu tanggung jawab terhadap semua orang dan juga untuk seluruh masyarakat, yaitu untuk kita tetap aktif sebagai mahasiswa, tetap membawa iman kemahasiswaan dan juga itu membawa isu-isu kerakyatan. Itu tanggung jawab yang pertama. Tanggung jawab yang kedua itu adalah tanggung jawab kepada orang tua, bahwasanya saya aktif di kelas dan juga saya aktif di kelas, saya mengerjakan tugas, itu adalah sebuah tanggung jawab kepada orang tua yang telah membiayai saya ataupun yang telah mendidik saya di rumah maupun terkait dengan mengurus saya seperti itu. Nah, itu juga sudah sebagai bentuk mengisi kemerdekaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang jelas kalau dari saya mengisi kemerdekaan ialah kita bergerak sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan apa yang kita punya, yang itu berhubungan dengan bagaimana arah gerak suatu bangsa ke depan, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Nah, itu saudara sih cara mengisi peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan seperti Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, saudara sih tentunya masih banyak yang bakal kita obrolin bareng-bareng dari mahasiswi dan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ya, tentu jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning,
mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan. Kurang lebih 500 meter, lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Mau kemana Pak Tono? Ini Bu Sri, mau beli ikan koi. Emangnya mau beli di mana? Gak tahu mau beli di mana. Kemarin saya lihat suami jenengan beli ikan koi bagus dan berkualitas. Di mana belinya, nggih? Oh, itu belinya di Arda Koi Center Magetan. Pusat jual ikan koi berkualitas dari ukuran kecil dan jumbo tersedia di sana. Alamatnya Timur Polres Baru Magetan atau baratnya Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau begitu, saya tak ke sana. Makasih infonya. Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dari ukuran kecil sampai jumbo tersedia bagus-bagus. Alamat Timur Polres Baru Magetan atau barat Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Telepon 0857 35 18 4002. Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dan murah. Rasi 90,6 FM Magetan. Oke, Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih di acara ngobrol bareng Hari Sumpah Pemuda dengan tema kita refleksi peran dan aksi pemuda sebagai ujung tombak pembaruan. Nah, Saudara Rasi, kembali kita akan ngobrol lagi bareng ada Mas Rian, ada Rahma, ada juga Pratama, ada Viva dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, kali ini saya mau bertanya nih, sudah ada yang sudah masuk di WhatsApp-nya nih dari Mbak Siti. Nah, mau tanya dong sikap pemuda menghadapi kenakalan remaja. Boleh dijelaskan untuk Mbak siapa ini? Rahma, ya silakan. Oke, terima kasih Mbak Siti atas pertanyaannya. Menurut saya, sikap pemuda dalam menghadapi kenakalan remaja adalah kita ya setiap daerah kan pasti ada pemudanya ya. Apalagi tidak hanya pemuda saja yang memiliki jiwa pemuda gitu, nggak harus pemuda aja. Yang pertama adalah kita kenali penyebab apa dulu, penyebab yang menjadikan remaja itu jadi nakal gitu. Iya. Apakah dari faktor keluarga, apakah dari sekolah, lingkungan, faktor internal atau faktor yang lainnya. Iya. Yang kedua di sini kita komunikasi dengan tepat. Kita melakukan komunikasi dengan tepat bersama remaja itu. Jadi harus kita tahu bahwa komunikasi yang negatif itu dapat memicu menjadi penyebab umum yang membuat konflik antar pemuda, antar remaja. Dan yang ketiga ada kita harus memahami perasaan remaja itu. Dengan begitu akan lebih mudah
memahami kesulitan-kesulitan yang dialami dari remaja itu. Yang selanjutnya membuat batasan dan aturan yang masuk akal gitu, yang bisa diterima oleh remaja itu. Kemudian menguatkan karakter positif yang ada pada remaja itu. Kemudian kita tanamkan nilai agama dan nilai sosial kepada remaja itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahi? Oh gitu ya, silakan. Mau nambahin Rian? Apa tadi terkait dengan ini tadi ada yang bertanya dari Mbak Siti mengenai sikap pemuda menghadapi kenakalan remaja. Terima kasih Mbak Siti. Mungkin ya sama seperti yang disampaikan oleh Rama tadi terkait dengan kenakalan remaja sendiri itu apa, terkait dengan permasalahan sendiri itu apa. Mungkin kalau untuk saat ini tuh ada yang namanya degradasi moral. Degradasi moral di sini adalah di mana adab ataupun tindak tunduk dari orang-orang terdahulu yang itu dikatakan sebagai andap asor itu sudah mulai luntur untuk yang saat ini. Nah, terkait dengan pokok permasalahan, entah itu permasalahan dari pendidikan yang kurang ataupun era globalisasi yang semakin pesat, itu juga bisa dikatakan ada positif negatifnya seperti itu. Kalaupun untuk pendidikan pertama itu yang didapatkan oleh dari orang tua, saya rasa orang tua itu selalu mendidik anaknya untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Akan tetapi di sini juga yang perlu kita lihat adalah di wilayah lingkungannya seperti apa seperti itu. Kalaupun lingkungannya itu mengarahkan kepada hal yang buruk, itu nanti juga akan mengarahkan remaja pada hal yang lebih buruk seperti itu. Kalaupun kita tahu ya, mungkin di organisasi-organisasi daerah ataupun organisasi di kabupaten sendiri itu ada sebenarnya juga ada yang mengarahkan dari remaja itu ke arah yang lebih positif seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mengatasi dari kenakalan remaja tersebut ya kita wadahi. Semisal kenakalannya di wilayah ini, kenakalannya karena kan kita juga tidak bisa langsung menjudge bahwasanya semisal ada anak remaja yang suka balap liar itu dianggap sebagai hal yang negatif, bukan. Tapi dari situ bagaimana kita juga memberikan solusi kepada mereka agar mereka juga tidak melulu tentang balap liar seperti itu. Semisal kalaupun ini ada yang namanya balap liar itu dianggap sebagai hal yang negatif. Nah, apa hal positif yang bisa kita berikan? Semisal kita bisa memberikan terobosan baru. Misalnya kita mengajukan kepada pemerintah untuk membuatkan sebuah lintasan seperti itu, untuk mengembangkan bakat dari mereka. Nah, dari kenakalan tersebut itu kita bisa memberikan sebuah jalan keluar, yang jalan keluar tersebut itu juga bisa mengembangkan bakat dari mereka. Ya mungkin ini bukan sebuah hal bakat kenakalan, bukan ya. Mungkin kalau itu alamiah dimiliki per A sih seperti itu. Tapi di sini adalah semisal juga ada yang ada remaja yang suka game online seperti itu. Mungkin kalau game online itu sekarang dianggap sebagai hal yang juga kenakalan remaja karena mereka mengesampingkan belajar dan itu diarahkan ke game online seperti itu untuk remaja sekalian sekarang. Karena itu juga menyeluruh, tidak hanya remaja saja, saya rasa anak-anak kecil itu sudah bisa dikatakan calon-calon ahli strategi perang di era ke depan seperti itu ya, mungkin di era pertahanan mungkin ya diperlukan untuk komando cadangan mungkin seperti itu. Akan tetapi di sini dari hal itu pun juga bisa kita manfaatkan apabila dari e-sport ataupun game online itu nanti dianggap sebagai hal yang tabu untuk para orang tua. Nah, ya bagaimana itu nanti kita bisa memberikan terobosan baru yang itu bisa mewadahi dari anak-anak kecil ataupun dari remaja yang itu arahnya ke negatif. Jadi bagaimana kita memberikan energi negatif itu juga kita berikan energi negatif pula agar bisa menghasilkan sebuah energi positif seperti itu. Karena kan kalau negatif kali negatif hasilnya positif gitu ya. Kalau dari hitung-hitungan algoritmanya matematika seperti itu. Tapi di sini juga bisa kita implementasikan bahwasanya untuk ke depan itu bagaimana
suatu hal yang negatif itu bukan dianggap sebagai ancaman, bukan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan, kita bisa memberdayakan bagaimana agar mereka juga tidak merasa bahwasanya oh saya yang paling nakal, tidak, tapi bagaimana dari kenakalan yang saya lakukan, bagaimana kenakalan yang mereka lakukan itu juga bisa dikembangkan menjadi sebuah bakat ataupun dikembangkan menjadi sebuah prestasi untuk mereka ke depannya. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan kadangkala itu meskipun mereka nakal, mereka juga punya sisi kebaikan seperti itu. Jadi mereka tidak untuk dihilangkan, bukan, tapi mereka itu untuk dibina dan juga untuk dikembangkan. Jadi kalau dari saya untuk mengatasi kenakalan remaja yaitu bina dan kembangkan, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Rian juga tadi Rahma. Nah, untuk Pratama ya kan, contoh aksi pemuda saat ini yang menggambarkan Sumpah Pemuda. Monggo. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Contoh aksi pemuda pada saat ini yang menggambarkan Sumpah Pemuda. Ya, kita bisa lihat dari arti Sumpah Pemuda itu sendiri, yaitu menjadi kesatuan dan persatuan. Misalnya membudayakan gotong royong dan mengedepankan toleransi. Jadi kita bisa lihat dari lingkungan kita kan, seperti contoh ada Karang Taruna, itu kan rata-rata pemuda kan isinya. Iya. Itu setiap ada acara di lingkungan kan mengadakan gotong royong. Betul. Mengadakan acara itu kan melibatkan pemuda. Itu juga bisa dikatakan aksi dari pemuda yang menggambarkan Sumpah Pemuda itu Sumpah sendiri. Pemuda. Mungkin dari Mbak Afifah atau Mas Rian, Mbak Rahma menambahkan mengenai pertanyaan ini tadi, mungkin ada nggak? Mungkin ada. Kalau nggak ada ya sudah. Oke. Untuk Anda saudara yang mau bertanya lagi seperti Mbak Siti tadi ya, bisa langsung WhatsApp aja di 0811302906 tentunya, atau bisa telepon langsung di 896137. Nanti kita bakal lanjutkan lagi ngobrol bareng di Hari Sumpah Pemuda dengan tema yaitu refleksi peran dan aksi pemuda sebagai ujung tombak, yaitu pembaruan saudara. Jangan kemana-mana, tetap merapat di Ngobrol Bareng. Kang, rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas, dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan, diantaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bravad diskon 20%, dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan adalah rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2 Magetan dan telah menjadi badan layanan umum daerah dengan visi menjadi rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Dan moto, kami siap melayani kesehatan Anda.
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan memiliki 246 tempat tidur dengan ragam layanan diantaranya pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap COVID dan non-COVID, bedah COVID dan non-COVID, serta didukung oleh pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang yang mendukung proses pelayanan terapi pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan diantaranya laboratorium patologi klinis, biomolekuler, farmasi, radiologi, bank darah, pelayanan gizi, dan rehabilitasi medik. RSUD Dr. Saidiman Magetan dalam penegakan diagnosa pasien didukung oleh peralatan kesehatan yang menggunakan teknologi terkini antara lain USG 4 dimensi, X-ray, panoramik, CT scan dengan 16 slice, EEG, ECG, ekokardiografi, laparoskopi, bronkoskopi, dan alat-alat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan diperkuat oleh para dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, bedah umum, bedah ortopedi, anestesi, opsin, anak, mata, paru, saraf, THT, kulit dan kelamin, serta spesialis patologi klinis dan spesialis radiologi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan seperti sarana dan prasarana yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai standar akreditasi rumah sakit. Mari kita jadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan sebagai rumah sakit rujukan terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Rasi 90,6 FM Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi kembali lagi sama Agus ya di acara ngobrol bareng Hari Sumpah Pemuda dengan tema refleksi peran dan aksi pemuda sebagai ujung tombak pembaruan ya. Dan tentu masih bersama narasumber kita yaitu ada Viva, ada Pratama, ada Rian, juga ada Rahmawati. Nah, giliran saya mau bertanya sama Afifah nih ya, gagasannya yang dibutuhkan pemuda sebagai ujung tombak pembaruan. Nah, seperti apa? Monggo. Pemuda itu kan turut andil dalam agen of change atau agen perubahan ya, yang pasti memiliki peran untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka generasi muda lah yang harus menentukan arah dan kemajuan bangsa Indonesia itu kemana, melalui pembaruan-pembaruan yang positif. Jadi kita itu sebagai pemuda itu harus memiliki ide-ide yang brilian, ide-ide pembaruan yang brilian untuk masa yang akan datang dengan pertanggungjawaban yang matang, karena memang ketika kita melakukan pembaruan gitu ya, itu kan pasti akan melewati segala rintangan dan tantangan itu. Betul, iya. Jadi kita itu juga harus sedikit menengok ke belakang, melihat apa itu makna Sumpah Pemuda gitu. Jadi untuk kita itu agar termotivasi dalam membangkitkan dan membangun pembaharuan tersebut begitu. Oh gitu ya. Oke. Jadi harus ikut andil juga betul. Ya untuk membangun Indonesia supaya lebih maju lagi ya. Oke. Dan tentunya saudara Rasi masih yang mau bertanya silahkan di 896137 atau di WhatsApp-nya di 081130202906. Nah ini menurut kalian pemuda ideal itu pemuda bagaimana sih? Siapa dulu yang jawab? Pratama, silakan. Oke, terima kasih untuk pemuda yang ideal. Iya. Pemuda yang ideal menurut saya itu pemuda harus bisa membuat perubahan sendiri untuk bangsanya tanpa perlu menunggu proses globalisasi. Yang mana tidak menutup kemungkinan membuat bangsa itu menjadi hancur. Jadi pemuda harus bisa membuat perubahan dari diri sendiri yang dapat memajukan bangsanya. Mungkin seperti itu. Oke, silakan mungkin Rahma mau nambahin mengenai yaitu menurut kalian pemuda ideal itu seperti apa? Bagaimana? Oke. Jadi menurut saya pemuda yang ideal itu adalah dengan menjadi sosok pemuda yang nasionalis, yang berjiwa nasionalis, yang mempunyai cita-cita tinggi untuk kemajuan bangsa ini. Jadi kita tuh
kayak nggak punya cita. Kalau nggak punya cita-cita kan kita kayak nggak punya pandangan ke depannya, kita mau jadi apa sih. Nah, jadi kita harus punya cita-cita ke depannya begitu menurut saya. Oke. Dan menurut Rian, ini pemuda ideal itu seperti apa atau bagaimana? Mungkin gini ya sahabat Rasi, kalau untuk pandangan saya sendiri, seorang pemuda yang ideal itu juga pemuda yang mempunyai idealis seperti itu ya. Kalau mungkin saya mau mengutip dari Tan Malaka sendiri, adalah keistimewaan seorang pemuda adalah idealis seperti itu. Idealismenya itu keistimewaan terakhir dari seorang pemuda. Nah, mungkin kalau dari saya, pemuda yang idealis itu adalah pemuda yang sadar akan dirinya siapa. Bukan sadar diri, sadar posisi ya, ini bukan ya. Iya, betul. Akan tetapi di sini adalah sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan kedepannya mau seperti apa, dan juga sadar akan cita-cita yang untuk ke depan itu seperti apa, seperti itu. Karena apa? Karena seorang pemuda itu juga harus ideal dalam artian ke depan itu banyak sekali tanggung jawab, karena arah gerak dan juga pembaharuan ke depan itu berada di tangan seorang pemuda seperti itu. Jadi kalau dari saya, pemuda yang idealis adalah pemuda yang sadar seperti itu. Oh gitu ya. Jadi harus sadar apa yang harus dibuat, ya kan. Harus memilih hal yang positif sama negatif. Nah, dan tentunya saudara sih, kita bakal terus ngobrol lagi, ya kan. Kita jeda iklan dulu. Tentu jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Ngobrol Bareng di Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bukanlah sekedar teks sejarah, tetapi itu seperti kepalan tangan yang berlumuran darah. Yang muda, yang berkarya, kita harus bangga terlahir sebagai Indonesia, bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia, tegas, lugas dan berani. Itulah kita, pemuda. Mari kobarkan semangat juang para pemuda untuk persatuan Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Pesan ini dipersembahkan oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek RT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Rasi 90,6 FM Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang saudara Rasi, kembali lagi ya di acara Ngobrol Bareng Hari Sumpah Pemuda dengan tema refleksi peran dan aksi pemuda sebagai ujung tombak pembaruan. Nah, kebersamaan kita tinggal beberapa menit ya. Mungkin sebelum kita tuntaskan, pasti narasumber kita ya, ada Afifah, Pratama, ada juga Rahmawati, juga Rian. Mungkin ada harapan dan pesan untuk pendengar Radio Rasi FM nggak? Silahkan. Baik, sahabat Rasi, jadilah pemuda yang selalu semangat untuk memajukan bangsa dan agama.
harapannya semoga di tangan para pemuda ini kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan juga bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang berkelanjutan ini. Iya. Serta melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke. Dan pesannya, pemuda adalah generasi mandiri untuk membangkitkan dan membangun negeri. Kemajuan suatu bangsa itu terletak di tangan pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk para pemuda penerus bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Dan mungkin dari Rahma dulu, silakan harapan dan pesannya untuk pendengar Radio Rasi FM di Hari Sumpah Pemuda. Oke, sahabat Rasi yang berbahagia, semoga saja di sini harapan dan pesan dulu ya. Iya. Pesan untuk pemuda, bukan hanya untuk pemuda, semua kalangan. Dan untuk saya juga tentunya pesannya adalah kita harus bangga terlahir sebagai Indonesia, bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Jadi harus kita tahu di Indonesia itu ada beragam budaya, beragam bahasa. Jadi kita harus bangga gitu loh. Padahal kalau di negara lain mungkin misalkan apa ya, jadi di negara lain itu biasanya cuman berapa bahasa aja. Gitu, kalau kita itu banyak sekali, jadi kita harus bangga gitu ya. Harapannya semoga kita bisa tetap konsisten mempertahankan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Dan pesan dan harapan untuk pendengar Radio Rasi FM mengenai Sumpah Pemuda dari Mbak Pratama, silahkan. Oke, sahabat Rasi, mungkin pesan dan harapan dari saya, jadilah pemuda yang tetap semangat dan dalam segala hal dan tetap berpikir positif. Mungkin saya akan memberikan sedikit kata-kata. Iya, silakan. Tuhan hanya akan merubah nasib sebuah bangsa jika bukan bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Bersatulah wahai pemuda dan pemudi, dan ubahlah negara Indonesia menjadi lebih baik. Iya. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke, terima kasih. Mungkin ada Rian yang mau mengucap atau harapannya dan pesannya untuk pendengar Radio Rasi FM apa? Atau mungkin untuk pemuda semua kalangan ya? Ya, siap. Ya, mungkin untuk sahabat Rasi dimanapun berada, tentunya tantangan untuk kita ke depan itu sebenarnya tidak berat. Kalaupun ada yang mengatakan berat, ya memang itu secara pandangannya seperti itu. Akan tetapi saya sampaikan secara sederhana saja. Jadi gini, kita usahakan sama-sama untuk tidak menjadi beban negara, beban masyarakat maupun beban orang tua seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa membantu mencarikan solusi untuk negara dan juga untuk masyarakat. Tentunya tidak lupa untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Itu mungkin untuk pesannya. Dan juga untuk harapannya, mungkin kalau tadi disebutkan dari quote-nya ya, mungkin dari Mbak Putri Pratama tadi. Mungkin untuk sahabat Rasi semuanya saja. Mungkin kalau di sini saya juga mau mengutip dari sebuah tembang dolanan dari Ilir-Ilir sendiri, bahwasanya di sini juga disebutkan seorang pemuda ataupun cah angon itu untuk memetik blimbing ataupun penekno blimbing seperti itu, meskipun itu juga lunyu seperti itu ataupun licin seperti itu. Yang jelas determinasi yang menciptakan garis resultan kedamaian dan juga kebersamaan seperti itu. Seorang pemuda harus memancarkan kasih sayang dan juga dibutuhkan diterima oleh semua warna seperti itu. Mungkin dari situ kita bisa mewujudkan seorang pemuda yang bisa memberikan kedamaian dan juga bisa merangkul sesama seperti itu. Entah itu dari ras, suku ataupun agama yang berbeda, di situ kita disatukan oleh yang namanya Indonesia. Dan juga kalau menilik dari ikrar Sumpah Pemuda sendiri, satu bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan kok kita harus memakai bahasa Indonesia secara terus-menerus, bukan. Akan tetapi di sini adalah sebuah hal yang mempersatukan kita. Jadi kita dipersilahkan untuk memakai bahasa apa saja, akan tetapi untuk mempersatukan saya dengan orang Batak, untuk mempersatukan saya dengan orang Papua, itu menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Yang jelas
harapan saya ke depan memunculkan benih-benih pemuda yang unggul, benih-benih pemuda yang bisa memberikan jawaban oleh tantangan zaman seperti itu. Selamat Hari Sumpah Pemuda, salam sehat, salam tangguh untuk pemuda di era yang sekarang seperti itu. Oke, terima kasih Rian, juga sudah hadir di studio Rahasia FM. Ada Afifah, ada Pratama, juga ada Rahmawati yang sudah mengisi, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang tentunya setiap tanggal 28 kita peringati ya. Semoga di Hari Pemuda ini kita semuanya tetap semangat ya. Kita tidak harus perang seperti zaman dahulu, tapi kita harus memerangi dengan perkembangan teknologi yang sekarang sangat pesat ya. Apalagi kita juga masih di dalam pandemi COVID-19. Nah, demikian saudara sih ngobrol bareng dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dari Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI. Saudara sih, dengan tema kita refleksi peran dan aksi pemuda sebagai ujung tombak pembaruan. Terima kasih yang sudah merapat dari MT Haryono 13 Magetan. Saya Agus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda.